Halo guys, sekarang kita berada di Pulau Balong. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, kita sekarang lagi berada di Pulau Balang Lompo. Masyarakat sekitar percaya bahwa Balang Lompo ini adalah tempat genangan air yang besar atau balang yang besar. Balang Lompo adalah pulau kecil yang berpenghuni terletak di Selat Makassar. Atau secara administratif, Balang Lompo ini berada di Kelurahan Matirosompe, Kecamatan Liukang, Tupabiring, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Balang Lompo terdiri dari 4.050 jiwa, terdiri atas 2.020 dari laki-laki dan 2.030 dari perempuan. Secara keseluruhan juga Balang Lompo ini masyarakatnya berasal dari suku Bugis dan Makassar. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Makassar. Nah teman-teman, Pulau Balang Lompo merupakan salah satu pulau yang berada di wilayah Kelurahan Matirosompe. Untuk menuju pulau ini dapat dilakukan dengan berbagai akses, baik dari Pangkajene maupun dari Kota Makassar. Dari Pangkajene kita bisa menggunakan perahu tradisional yaitu Joloro dengan jarak waktu kurang lebih 15 menit. Dan dari Kota Makassar kita bisa melabuh dari Pelabuhan Patpotere dengan menggunakan kapal penumpang dengan jarak waktu kurang lebih 1-2 jam. Baik Joloro atau kapal penumpang berlabuh setiap hari teman-teman. Nah, ada lagi nih, umumnya penduduk setempat berprofesi sebagai nelayan penangkap yang melakukan penangkapan ikan menggunakan pancing untuk cumi-cumi dan ikan karang yang ada di sekeliling pulau ini. Selain pancing, penangkapan ikan juga dilakukan menggunakan bagang serta pukat yang dioperasikan di sekitar bagang. Nah, akan tetapi pada saat musim barat, para pedagang ini tidak melaut kecuali pada musim timur yang relatif tenang. Nah, pada saat musim bulan terang, aktivitas penangkapan ikan juga tidak dilakukan, yang dimana pada musim ini dilakukan untuk beristirahat dan memperbaiki alat tangkap yang rusak. Nah teman-teman, penasaran gak sih apa sih tujuan kami datang di Pulau Balang Lompo? Nah, teman-teman, kami di sini untuk mencari bentuk ideal penghidupan masyarakat desa pesisir Pulau Balang Lompo. Untuk mencari bentuk ideal penghidupan masyarakat desa pesisir Pulau Balang Lompo, kami dari kelompok 1 mempertimbangkan beberapa poin penting berikut, yaitu yang pertama, keterhubungan infrastruktur. Mengapa kami mempertimbangkan poin keterhubungan infrastruktur ini? Karena penting untuk memastikan bahwa masyarakat desa pesisir Pulau Balang Lompo memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan komunikasi. Poin kedua yaitu pemberdayaan ekonomi. Mengapa sih pemberdayaan ekonomi itu penting? Karena diperlukan upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa pesisir dan Pulau Balang Lompo. Ini dapat melibatkan pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan industri kreatif lokal. Peningkatan akses ke pasar dan pelatihan keterampilan juga penting untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut ada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Masyarakat desa pesisir dan pulau-pulau kecil seringkali bergantung kepada sumber daya alam untuk kehidupan mereka. Nah, jadi penting untuk kita untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam tersebut, termasuk menjaga ekosistem laut dan hutan mangrove untuk mencapai keseimbangan ekosistem. Poin yang keempat yaitu bidang pendidikan dan kesehatan. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga penting loh teman-teman dalam mencari bentuk ideal penghidupan masyarakat desa pesisir. Dalam bidang pendidikan, penting meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas seperti membangun sekolah yang aman dan nyaman serta meningkatkan pendidikan teknologi. Pendidikan yang berkualitas akan membantu menciptakan generasi muda yang lebih terampil dan siap menghadapi perubahan zaman. Yang kedua yaitu bidang kesehatan, dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesehatan dasar, contohnya yaitu mengurangi angka penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa pesisir. Poin kelima yaitu pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam pemberdayaan masyarakat lokal, peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan itu sangat penting. Masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan dan implementasi program-program pemerintah yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.
Selanjutnya yaitu poin yang keenam, yaitu pelestarian budaya lokal. Nah, masyarakat desa pesisir dan pulau-pulau seringkali memiliki warisan budaya yang sangat kaya, yang dimana warisan budaya ini sangat penting untuk dilestarikan dan mempromosikannya sebagai daya tarik pariwisata. Kalau menurut saya jalanan di pesisir sini alhamdulillah sudah maksimal, boleh dikatakan maksimal. Jalan-jalan sini sudah tersusun beton tuh, jalan beton atau mungkin jalan aspal seperti itu. Ya kalau jalanan ya alhamdulillah sudah luas tuh masyarakat sebagian di sini. Alhamdulillah kalau sekarang ini banyak perubahan. Dulunya kan rumah panggung, sekarang banyak bangun rumah batu, dan bangunan juga dari pemerintah lumayan. Berarti kalau dari jalan, bangunan itu sudah lumayan. Untuk masyarakat Balanglompo, masalah keberlangsungan hidupnya saya kira untuk masalah ekonomi saya kira tahap menengah, karena tahap pencarian Pulau Balanglompo itu tidak menentu, tergantung bagaimana cuacanya. Untuk musim-musim seperti ini saya kira masyarakat Pulau Balanglompo setengah mati untuk berlaut karena dikondisikan cuaca alam sangat buruk, ekstrim seperti itu. Jadi di laut kan dia sebagai nelayan, sebagai nelayan. Menyelam kalau malam, pakai juga pan atau pakai alat yang pakai regulator. berarti umumnya itu nelayan ya? Nelayan. Mayoritas di sini nelayan, kecuali palingan 10% jualan di sini. Baik Pak. Saya kira peran masyarakat Balanglompo itu yang pertama itu masalah sampah deh. Kalau saya lihat masalah sampah itu masih banyak. Kalau masyarakat Balanglompo yang kurang disiplin untuk masalah pembuangan sampah. Yang kedua penjagaan terumbu karang. Saya kira penjagaan terumbu karang itu sangat penting juga untuk kelangsungan hidup Balanglompo, karena kenapa? Hampir 100% itu pencarian Pulau Balanglompo itu tergantung pada laut. Peranan kita masyarakat Pulau Balanglompo bekerja sama dengan puskesmas, kelurahan, ya menjaga kebersihan. Nah, saya juga pernah ikut Kormet. Iya. Saya pernah survei semua kepulauannya pulau ini, lihat keadaan kerannya. Ada kan juga dulu Mombon, ada Bius. Sekarang kalau di pulau ini data masih ada atau tidak, karena dulu itu banyak. Menurut saya kualitas pendidikan di pesisir Balanglompo saya kira alhamdulillah sudah lebih dari cukup. Di Pulau Balanglompo itu sudah ada tahapan jenjang pendidikan seperti TK, SD, SMP maupun SMA. Sudah karena ada SD, SMA, SMP, ya sudah ada di sini. Ya, ada pautnya, ada TK-nya, SD-nya, SMP, SMA. Tinggal fakultasnya di sini tidak ada karena tidak ada lokasinya. Perbedaan budaya sih saya kira nggak ada deh. Saya rasa di Pulau Balanglompo itu hampir sama dengan pulau-pulau Balanglompo, pulau-pulau lain. Tidak sama saja. Kalau budaya itu, kalau di sini ada namanya ritualnya tiap tahun. Itu kan budaya. Jadi itu orang biasa pakai tuh dia ada dicari uang satu pulau ini tuh untuk namanya tolak bala. Nah, teman-teman, berdasarkan hasil wawancara kemarin, kita bisa tarik kesimpulan bahwa masyarakat desa pesisir Balanglompo sudah mencapai kemakmuran bentuk pengideal kehidupannya. Yang pertama yaitu dari akses jalan, di mana jalan mereka ini sudah bagus, memiliki paving block, dan yang kedua yaitu bangunan rumahnya, lalu ada telekomunikasi yang memadai, lalu mata air yang sangat bagus. Yang kedua yaitu bentuk mata pencarian masyarakat di sini. Mata pencarian masyarakat di sini rata-rata 90% adalah nelayan, 10% adalah pemilik UMKM di daerah di sini. Yang ketiga yaitu bagaimana peran masyarakat menjaga lingkungan di sini. Mereka rata-rata sudah tidak melakukan pengeboman terhadap ikan-ikan ataupun bisa terhadap ikan-ikan di lautnya. Yang keempat yaitu adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, di sini sangat lengkap nih teman-teman. Pendidikan mereka mulai dari PAUD,
TK, SMP, sampai SMA. Lalu ada kesehatan di mana di sini mereka punya puskesmas. Selain itu mereka juga punya polsek, ada juga koramil, lengkap teman-teman. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa mereka sudah mencapai titik pengideal kehidupannya.